mungkin jadinya saya tuh selalu gini, saya belajar bahwa bilang nggak tahu tuh sangat amat tidak apa-apa gitu. Ide dibuatnya podcast minggu tuh sebenarnya saya pengen punya podcast yang bisa ngomongin apa aja gitu. Jadi misalnya pengen cerita tentang sepak bola bisa, pengen cerita soal film bisa gitu. Terus mikirin gimana ya, apa ya namanya kira-kira. Oh ya udah akhirnya podcast seminggu. Jadi seminggu ke belakang saya habis ngapain saya ngomongin di situ. Jadi akhirnya apapun temanya kalau itu terjadi di hidup saya ya bisa saya ceritain gitu sih. Terus waktu bikin awalnya pengen sendiri gitu, tapi kayaknya ngajak siapa kali, akhirnya ngajak Pican yang mana itu temen dari SD. Dan ternyata ya berjalan sampai sekarang deh, akhirnya jadi podcast minggu. Sebenarnya ngeyakinin awalnya nggak gimana-gimana ya, karena emang cuman ini mau bikin podcast ngobrol gitu. Dan nah kalau ngobrolnya, bagian ngobrolnya kan kita emang udah sering banget ya, namanya temen dari SD, jadi nongkrong, ngobrol bercanda. Nah jadi sebenarnya apa yang terjadi di podcast minggu itu bukan hal yang baru dilakukan, tapi itu udah kayak bertahun-tahun nongkrong ya begitu. Jadi kalau orang ngerasa kayak kok ini klop banget apa segala macam ya, karena kita udah melakukan itu dari kecil bareng gitu, ngobrol bercanda gitu sih. Nah biasanya kalau ada pertanyaan kayak gini saya akan jawab sebenarnya akhirnya balik ke ranah masing-masing gitu, kayak karena sejatinya setiap manusia memang punya diferensiasi sendiri gitu, udah pasti berbeda gitu. Nah tinggal dia menunjukkan sejujur-jujurnya tentang dia gitu. Mungkin karena podcast minggu tidak berusaha untuk jadi orang lain, nggak berusaha untuk jadi paling tahu ini apa segala macam, itu mungkin jadinya ya berkarakter sendiri gitu. Jadi kalau memang nggak ngerti tentang ini ya mendingan kita positioningnya nggak ngerti gitu. Jadinya akhirnya jadi akan menemukan orang-orang yang sama sendiri dan itu jadi berbeda dengan sendirinya gitu. Sebenarnya kayaknya enggak ya. Sebenarnya kayak saya bodoh kayaknya ya. Cuman mungkin jadinya saya tuh selalu gini. Saya belajar bahwa bilang nggak tahu tuh sangat amat tidak apa-apa gitu. Jadi misalnya ada sesuatu, daripada saya instead of pura-pura oh iya tapi mendingan itu apaan sih? Ini apa sih? Nah itu karena abis itu jadi tahu gitu. Terus saya juga ngelihat beberapa temen yang punya kebiasaan yang menurut saya kayaknya gue tiru deh gitu. Jadi ada teman saya tuh yang kalau ada sesuatu yang apa dia langsung buka handphone, dia googling gitu. Dan itu yang sekarang belakangan emang lagi saya lakuin juga gitu. Iya juga ya gitu. Jadi instead of kita cuman ini apa sih ya ini nih, googling aja langsung. Jadi akhirnya jadi tahu gitu sih. Cuman emang menurut saya kuncinya justru adalah jangan jadi orang yang tahu segalanya gitu. Jadi selalu bertanya, selalu itu apa ya, nggak tahu tuh beneran ini, nggak usah malu gitu. Karena akhirnya jadi tahu gitu. Nulis tuh dari mana ya? Wah kalau itu agak ini juga. Mungkin latihannya adalah sebenarnya dari stand up ya. Karena stand up kan kita nulis materi komedi sendiri gitu. Yang mana materi komedi itu kebanyakan adalah dari cerita hidup, dan proses untuk berstand up itu adalah proses storytelling gitu, menceritakan kembali gitu. Nah akhirnya karena kita biasa nulis itu jadi menulis cerita, mungkin terlatihnya dari situ lah, terbiasa dari situ. Begitu ada masuk ke ranah film, jadi belajar lagi format untuk kalau format film gimana sih, tapi cara menceritakan storytelling dan segala macamnya mungkin udah kelatih dari saat di stand up gitu sih. Kalau konteksnya podcast seminggu sebenarnya ngerasa pengen cerita aja ya, kayak kadang ngelihat ya mungkin bener kayak ngeliat dapat sesuatu info kayak apa, ternyata ini gini ya, terus menceritakan apa yang kita curahkan. Lagi-lagi kayaknya awalnya tercurahkan dari stand up gitu, gara-gara stand up gitu. Jadi mungkin awal masuk stand up emang pengen cuma ngelawak, tapi karena stand up formatnya adalah seperti itu, kita share gitu, akhirnya jadi terbiasa gitu, dan jadi kayak suatu apa ya, mungkin jadi buat diri sendiri gitu, kayak share sesuatu dari kita tuh akhirnya impactnya balik ke kita gitu. Itu yang menyenangkan sih, entah dari jawaban orang, dari reaksi orang, kayak gitu-gitu sih. Akhirnya jadi balik ke kita sendiri, dan itu membuat makin seneng aja gitu, saling sharing gitu sih. Saya orang yang
bangunnya mungkin bisa dibilang pagi gitu. Kalau nggak ada kerjaan seringnya tidur lagi, tapi bangunnya pasti pagi. Terus alhamdulillah banget nih, yang saya bersyukur banget, saya di lumayan dikaruniai misal gini, saya harus bangun jam 5 misalnya gitu ya, saya setel waker nih jam 5 gitu, jam 5 kurang 5 saya udah bangun gitu. Jadi sering banget itu, jadi kayaknya badannya ngikutin si alarmnya gitu, kayak sebelum alarm bunyi itu udah ini. Dan itu saya bersyukur banget sih ya akan itu. Tapi kalau morning rutin yang banget rutin sebenarnya nggak ada, cuman sekarang ya setahun ke belakang lagi biasain olahraga sih di awal gitu. Dan kalau karena kerjaannya juga banyakan siang apa sekarang, jadi habis olahraga habis itu biasanya tidur lagi baru bangun udah seger apa segala macam, baru makan dan beraktivitas sih biasanya gitu. Tapi nggak ada yang terlalu rutin gimana biasanya. Oh, kalau handphone biasanya bangun terus biasanya ngambil ngelihat doang nih, ada kayak ada notif atau ada apa yang penting atau enggak, cuman depannya doang. Habis itu masih tidur di kamar mandi baru tuh, masuk ke kamar mandi. Biasa duduk, nah baru tuh sat gitu sambil biasa begitu. Happiness, wah banyak lagi, tapi mungkin ini terkesan takutnya jadi sok gimana ya, tapi saya memang sering ngerasain happiness tuh kalau orang lain bisa happy juga gara-gara saya gitu, kayak ngebantu gitu-gitu. Makanya nggak tahu deh, mungkin kayak contoh simpel gini, saya seneng banget ya kalau ada tempat makan enak terus saya ngajak temen makan aja, enakan gitu. Itu maksud saya kayaknya lebih happy ngelihat mereka, wah iya enak nih gini dibandingkan saya yang makan enak nih gitu. Kayaknya ada kesitunya gitu, jadi seneng berbagi kebahagiaan gitu. Dan mungkin itu ke ini sama stand up juga ya, karena berstand up terus membuat orang ketawa segala macam. Sebenarnya yang balik happy-nya tuh ke diri sendiri gitu. Jadi happy banget sih, pada happy saya lebih happy lagi. Itu mungkin yang happiness yang membuat saya paling bahagia itu sih gitu, kayaknya.